Chapter kali ini dimulai saat Charion berdiri terpaku, matanya membelalak penuh rasa takjub. Ia bergumam pelan, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin ada sebuah tempat yang seindah dan semewah ini tersembunyi tepat di belakang bangunan pertama. Sambil tersenyum santai namun penuh makna, Jok menoleh ke arahnya dan berkata, dengan kata lain, kediaman Manor New Wind itu hanyalah gerbang utama, pintu masuk menuju sekte Azure Heaven. Kami memang sengaja merancang wilayah ini seperti bentuk labu karena medannya sangat cocok untuk pertahanan. Jadi kami berencana menangani segalanya dari balik layar dengan Manor New Wind sebagai titik awalnya. Ia menatap ke arah bangunan yang masih dalam tahap pembangunan, lalu melanjutkan, selain kastel utama, fokus utamaku saat ini adalah membangun aula pelatihan dan asrama. Tempat yang bisa digunakan oleh ribuan orang yang berada di bawah komando dan bimbinganku. Mendengar pernyataan itu, Charion bergumam, hal ini sama sekali tidak masuk akal. Berapa banyak organisasi di wilayah Jianghu yang bisa menampung orang sebanyak ini? Aku jadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang ia rencanakan. Jok menatap lurus ke depan, lalu menjawab, seperti yang kita ketahui, keempat kekuatan besar telah mendominasi Jianghu sejak meredanya perang besar antara kultus demonik dan aliansi Murim. Maka dari itu, dengan kekuatanku, aku akan meruntuhkan mereka semua. Dari sorot matanya terlihat jelas bahwa Jeok sama sekali tidak sedang bercanda. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Charion yang berdiri di sampingnya pun hanya bisa diam. Dalam hatinya ia menyadari, ucapan Jeok bukanlah omong kosong. Ambisinya untuk menguasai Jianghu benar-benar nyata. Dengan senyum kecil yang penuh tekad, Jeok kembali berkata, setelah aku menghancurkan mereka semua, aku sendiri yang akan menggantikan posisi mereka sebagai orang yang berdiri di puncak. Satu-satunya penguasa sejati Jianghu. Cerita lalu berpindah ke wilayah cabang Wuhan, tepatnya di kediaman keluarga aliansi Northern Heaven. Di sana, para tetua dan pemimpin sekte lainnya tengah mengadakan pertemuan darurat, menyusul insiden mengejutkan yang terjadi pada turnamen Dragon and Phoenix. Suasana rapat menjadi panas, apalagi saat salah satu dari mereka menggebrak meja dengan marah. Ia berteriak lantang, apakah kau tahu? Kami memberikan kepercayaan ini kepadamu karena kami percaya kau akan menjaga keselamatan anak kami. Tapi setelah semuanya terjadi, kau hanya bisa berkata maaf? Aku penasaran, apakah kau bisa mengucapkan hal yang sama jika anakmu sendiri yang mati dalam insiden itu? Lelaki yang penuh amarah itu bernama Ga Yonsang, pemimpin dari sekte Blood King. Di sisi lain ruangan, beberapa pemimpin berbisik satu sama lain, saling menimbang. Haruskah mereka menghentikan Ga Yonsang? Sebagian dari mereka merasa pria itu sudah tidak waras. Mereka tahu Yeonsang telah kehilangan murid tertuanya yang tewas dengan cara mengerikan, dan putri bungsunya harus kehilangan salah satu kakinya. Mimpi sang putri untuk menjadi seniman bela diri kini tinggal kenangan. Melihat suasana yang makin memanas, pemimpin aliansi Northern Heaven, Im Cheonse, akhirnya berdiri dari tempat duduknya. Dengan suara yang tegas namun tenang, ia berkata, sebagai seorang ayah, aku sangat memahami apa yang kalian rasakan. Namun kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menyelidiki insiden ini dengan seksama. Jadi, aku harap kalian tidak terlalu khawatir. Kami akan menemukan siapa dalang di balik semua ini. Sebelum pertemuan itu berlangsung, Im Cheonse sempat mengingat percakapannya dengan penasihatnya, Ban Hwe. Saat itu, setelah Im Cheonse menyatakan keinginannya untuk memberikan harapan kepada semua orang, Ban Hwe menanggapi dengan serius. Mereka telah kehilangan anak-anak mereka dalam insiden itu. Aku yakin tidak semua orang akan menerima hal ini dengan mudah. Im Cheonse menatap jauh keluar jendela dan berkata, aku yakin di antara aliansi kita ada seorang pengkhianat yang membocorkan informasi tentang turnamen itu. Padahal kita sudah mempersiapkannya di tempat yang sangat rahasia. Kau tahu, Ban Hwe, apa yang harus aku lakukan selain memberi mereka harapan? Dengan tatapan mata tajam, Ban Hwe menjawab pelan namun menusuk. Kita hanya perlu mengubah cara pandang semua orang. Buat yang Socang menjadi pahlawan yang sempurna, meskipun kontribusinya kecil. Dengan begitu, kematian anak-anak itu akan dianggap sebagai bukti kelemahan mereka sendiri. Dan rasa malu akan mengubur protes keluarga mereka. Mendengar perkataan Ban Hwe, Im Cheonse hanya tersenyum kecil. Ia berkata pelan, namun tegas,
apa yang kau katakan adalah ide yang bagus. Tapi aku akan menambahkan satu hal. Siapapun yang tidak bisa menerima keputusan ini, maka ia akan menghadapi konsekuensi yang tidak akan bisa dihindari. Lalu, di tengah pertemuan itu, Im Cheon-se kembali angkat bicara, aku sepenuhnya mengakui tanggung jawab ini. Namun masalah ini juga merupakan masalah Jianghu. Bahkan dalam situasi seburuk itu, sebagian besar peserta turnamen Dragon and Phoenix berhasil selamat. Dan di antara mereka, ada yang bertarung mati-matian, berusaha menyelamatkan rekannya dan menyingkirkan para penjahat. Sontak, Ga Yeon-sang membeku. Wajahnya memerah karena marah. Ia menggebrak meja dan berteriak, dasar bajingan. Jika cucumu yang mati di insiden ini, apakah kau akan menyelesaikan masalah ini dengan cara seperti ini juga? Namun, Im Cheon-se justru membalas dengan tenang, matanya tajam menusuk. Kenapa kau terus menyebut cucuku? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Lalu dengan suara yang lebih dingin dan nada mengintimidasi, ia berkata, apa kau ingin membawa kepala cucuku? Haruskah aku pergi sekarang juga? Menebas leher Im Hagi dan memberikannya kepadamu? Katakan apa yang kau inginkan, sampai-sampai kau terus menyeret cucuku dalam ketidakpuasanmu. Ga Yeon-sang terdiam. Nafasnya berat, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Tekanan dari Im Cheon-se begitu besar, membuat lidahnya keluh. Di sisi lain, In Myung mencoba menenangkan suasana. Ia berkata lembut, aku tahu ini menyakitkan, tapi masalah ini sudah terjadi. Kau harus sadar, kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Yeon-sang hanya bisa menggertakkan giginya. Ia bergumam penuh getir, jika kami, Sekte Blood King yang menjadi tuan rumah turnamen ini, dan Im Hagi yang patah kakinya, kami pasti sudah dimusnahkan seketika itu juga. Lalu ia berteriak, suara parau dari tenggorokan yang penuh amarah dan kesedihan, kalian semua hanya pura-pura adil. Melihat Ga Yeon-sang yang mulai menangis, tubuhnya bergetar oleh frustasi, In Myung bergumam lirih, sekarang kau akhirnya merasakan tekanan yang sebenarnya. Tapi kau juga harus sadar, berapa banyak orang yang telah diinjak oleh bajingan itu demi mencapai posisinya saat ini. Ia menatap Yeon-sang dengan iba, lalu berkata, ini adalah hukum rimba. Siapa yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Itulah esensi Jianghu. Dan aku rasa hari ini mungkin akan menjadi hari terakhir kita melihat sang pemimpin Sekte Blood King. Cerita berpindah kembali, tampak Jeok dan Charyeon sedang berjalan menyusuri hutan di sekitar kediaman mereka. Jeok berbicara sambil melangkah santai. Ada sekelompok bandit yang membuat markas mereka di dalam hutan ini. Mereka meminta uang dari orang-orang di gerbang Manor New Wind dengan dalih keamanan. Karena itu, aku lewat sini untuk menyingkirkan mereka. Charyeon sedikit tersentak mendengarnya. Ia bergumam dalam hati, jangan-jangan ini akan jadi seperti sebelumnya. Ia menggila tanpa ampun dan langsung membantai semuanya. Namun ia mencoba berargumen. Aku yakin mereka bukan orang jahat. Mungkin mereka hanya tidak punya pilihan lain selain jadi bandit demi bertahan hidup. Jeok menoleh sambil tersenyum tipis. Kau salah. Tidak ada pencuri yang baik, tidak ada pembunuh yang baik, dan tidak ada musuh yang baik. Manusia baik akan tetap jadi manusia baik. Tapi meski begitu, aku tidak berniat membunuh mereka. Sementara itu di gerbang utama markas bandit, dua penjaga berjaga dengan santai. Salah satunya melihat Jeok dan Charyeon mendekat dari kejauhan. Ia terkekeh sambil menarik pedangnya. Apa mereka tersesat? Tapi wanita itu sangat cantik. Tanpa pikir panjang, bandit itu langsung melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah Jeok, yakin bahwa pria itu tidak menyadari kehadirannya. Namun, dengan satu tangan saja Jeok menghentikan serangan itu. Gerakannya tenang namun penuh tekanan. Lalu ia menghantamkan pedang itu kembali ke wajah si penyerang. Tubuh bandit itu terlempar ke belakang dan langsung tak sadarkan diri. Wajahnya remuk tidak lagi dikenali. Charyeon hanya bergumam dalam hati. Jadi ini yang ia maksud, tidak membunuh mereka. Tapi melihat apa yang terjadi, rasanya mereka tetap tidak akan selamat. Tanpa pikir panjang, bandit itu langsung berlari secepat mungkin. Ia sadar melawan Jeok bukanlah pilihan, tapi Jeok tidak membiarkannya kabur begitu saja. Dengan satu lompatan ringan, Jeok berkata dingin, apa kau pikir bisa mengusir kami dari hutan ini? Beberapa saat kemudian, keributan pecah di markas utama para bandit. Jeok dan Charyeon menyerbu tanpa ampun. Dalam hitungan detik, Charyeon sudah berhasil menjatuhkan 4 lawan sekaligus dan itu dilakukan tanpa ia menghunus pedangnya. Melihatnya,
Jok berkomentar, kau merasakan niat membunuh dari mereka, bukan? Mereka menyerangmu tanpa ragu, padahal kau seorang wanita. Sambil menendang musuh yang mencoba bangkit, Jok menambahkan, ingat, keraguan bisa membunuhmu. Jika kau ingin bertahan hidup, jangan beri mereka kesempatan. Saat Charyon fokus menghadapi musuh di hadapannya, satu bandit lainnya mencoba menyerang dari belakang. Namun naluri Charyon sudah tajam. Ia membalikkan tubuh dengan cepat dan mematahkan leher lawan itu dalam satu pukulan presisi. Melihat semua itu, Charyon bergumam, aku merasa berbeda. Lebih kuat, lebih cepat, bahkan tanpa pedang, aku bisa mengalahkan mereka. Jok tersenyum tipis dan menjawab, bagus, terus rasakan perasaan itu. Kau akan menjadi lebih kuat jika kau menyatu dengan kekuatanmu. Namun tiba-tiba, secepat kilat, sebuah benda kecil melesat ke arah Charyon. Ia segera menghunus pedangnya dan menebasnya di udara. Tapi dari benda itu muncul kepulan asap yang menutupi seluruh pandangannya. Asap itu masuk ke matanya. Charyon mengerang pelan. Apa ini? Tak lama terdengar suara langkah kaki disertai tawa rendah. 2 orang saja sudah bisa membuat kekacauan seperti ini. Aku harus mengakui kemampuan kalian, ucap seseorang dari balik asap. Sosok pria itu perlahan muncul. Dialah pemimpin pasukan bandit yang menduduki hutan ini. Ia mengenakan mantel kulit gelap dan membawa sebuah tongkat besi panjang di tangannya. Meskipun kalian memiliki seni bela diri yang hebat, tak semua bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik, ujarnya sambil menyeringai. Charyon yang mulai goyah bertanya, apa yang kau lemparkan barusan? Mataku terasa terbakar. Terlihat orang itu hanya tersenyum. Ia berkata, tidak hanya racun. Akan tetapi itu adalah sebuah racun yang dicampur dengan obat perangsang hawa nafsu. Tubuhmu akan menjadi sangat panas dan kau akan memeluk siapapun yang ada di hadapanmu karena kau sangatlah terangsang. Akan tetapi jika kau melakukan sebuah hubungan dengan seorang pria, maka kau akan mati kehabisan darah karena darahmu akan terkuras dari tubuhmu. Karena kau telah membuat kekacauan yang seperti ini, maka aku akan memberikanmu sebuah kematian yang paling menyiksa yang bahkan rasa sakitnya tidak akan bisa kau bayangkan sebelumnya. Dengan wajah yang begitu panik, Charyon berkata, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika aku terangsang di tempat ini? Namun Charyon langsung terdiam ketika mendengar Jeok yang mengatakan kalau dia tidak perlu untuk mengkhawatirkan akan hal itu. Sambil tersenyum, Jeok kembali berkata, jika kau terangsang, bukankah di hadapanmu masih ada aku yang merupakan seorang laki-laki? Mendengar perkataan Jok, Charyon hanya terdiam. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Jok adalah sesuatu yang benar-benar menjijikan. Karena sangat kesal, Charyon pun langsung menarik bilah pedangnya dan berjalan mendekati orang itu. Sambil berteriak, ia berkata, dasar bajingan, aku yakin kau pasti punya penawar untuk racun itu. Terdengar suara teriakan kesakitan dari orang itu saat Charyon menghajarnya habis-habisan tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk melawan balik. Beberapa saat kemudian, ketika orang itu sudah tak sanggup lagi menahan serangan, ia pun mengeluarkan 3 buah botol dan berkata, dari ketiga botol ini, hanya satu yang berisi penawar racun. Sedangkan 2 lainnya adalah racun yang justru akan memperparah efek sampingnya menjadi sangat mengerikan. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia melanjutkan, dengarkan aku baik-baik, kita akan mati bersama. Tubuhmu akan berdarah-darah dan kau akan mati dengan cara yang paling menyakitkan jika kau tidak melakukan hubungan itu bersama seorang laki-laki. Sontak Charyon terkejut bukan main. Ia menyadari jika salah memilih penawar maka kematian adalah satu-satunya akhir yang menunggunya. Tepat di sampingnya, Jok berkata dengan santai, bukankah ini sangat sederhana? Untuk apa kau terlihat begitu gelisah? Yang perlu kau lakukan hanyalah menuangkan racun itu kepadanya. Kau tahu betul bahwa seni bela dirinya sangat lemah, bahkan jauh di bawah kemampuanmu. Jadi, jika kau tuangkan racun itu kepadanya, dia akan mati lebih dulu. Tapi jika dia ingin bertahan hidup, sudah pasti dia akan memilih penawar yang asli. Orang itu langsung terdiam. Dalam hati ia mengumpat, sialan, bukan itu yang aku maksud. Yang kuinginkan adalah membuatnya ketakutan dan memohon kepadaku. Tapi bajingan ini justru memikirkan sesuatu yang bahkan tak terpikirkan olehku. Charyon mulai ragu. Ia menatap racun di tangannya dan berpikir, apa aku harus menumpahkan racun ini kepadanya demi bisa bertahan hidup? Jok pun menyadari keraguan itu. Ia melihat tangan Charyon gemetar hebat. Ia tahu Charyon tak bisa melakukannya.
Melihat keraguan yang begitu jelas, Jeok hanya bisa menghela napas panjang. Lalu, ia langsung mengambil botol racun dari tangan Charyon dan berkata, "Aku yakin ibuku pasti akan sangat menyukaimu jika melihatmu sekarang, karena sikapmu sangat mirip dengan ayahku." Kemudian, Jeok memberikan sebuah tendangan kuat kepada orang itu. Ia kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik. Kau harus mengendalikan tenaga dalammu sekarang juga. Dan ketika kau mulai merasakan energi asing di dalam tubuhmu, segera buang energi itu keluar." Beberapa saat kemudian, Charyon berhasil membuang efek racun yang telah menyebar di dalam tubuhnya. Ia pun berkata, "Dengan mengikuti arahanmu, aku benar-benar merasa racunnya sudah hilang." Di sampingnya, Jeok menimpali, "Kau telah membuat pilihan yang sangat tepat. Jujur saja, aku menyukaimu. Karena kau tak memaksakan dirimu untuk melakukan sesuatu yang tak bisa kau terima." Charyon hanya terdiam mendengar perkataan Jeok. Terlihat jelas hatinya mulai goyah. Jeok kembali berbicara, "Sebagai gantinya, jadilah lebih kuat. Dan ketika kau telah menjadi kuat, barulah kau bisa benar-benar melindungi hati baik yang kau miliki itu. Dengarkan aku. Di dunia Jianghu ini, menjadi baik dan jujur hanya akan membuatmu tertinggal dan bahkan akan menjadi awal dari sebuah masalah. Satu-satunya jalan adalah menjadi kuat." Cerita pun berpindah ke kediaman keluarga Zhangxi. Saat itu Inhua dan Zhang Yingwei sedang berbincang dengan ayah mereka. Sang ayah, pemimpin keluarga Zhangxi yang bernama Zhang Daesan, berkata, "Aku mendengar anak dari keluarga Right Sword menunjukkan kemampuan yang luar biasa di turnamen Dragon and Phoenix." Ia menatap putranya dan bertanya, "Apakah wanita itu adalah calon pasangan Zhang Yingwei dalam turnamen itu?" Sambil tertawa santai, Inhua menjawab, "Benar, tapi wanita itu sama sekali tidak memedulikan kami, bahkan sedikit pun. Tapi aku bisa memahami alasannya, karena dari apa yang kulihat, Tuan Muda Jeok benar-benar luar biasa." Wajah Zhang Daesan berubah masam. Dengan suara keras, ia berkata, "Dasar bodoh. Apa kau hanya diam saja ketika direndahkan dan dihina oleh keluarga seperti mereka?" Namun Zhang Daesan segera mengalihkan pembicaraan. "Ku dengar pemimpin keluarga Blood King telah bunuh diri setelah kembali dari pertemuan para kepala keluarga." Sontak Zhang Yingwei terkejut. Bagaimana mungkin? Apa dia benar-benar bunuh diri hanya karena salah satu kaki putrinya terputus? Inhua yang berada di sampingnya langsung menyela, "Dasar tolol, kau pikir dia mengakhiri hidupnya hanya karena itu? Aku yakin kematiannya pasti melibatkan keluarga agung Northern Heaven." Zhang Daesan mengangguk. Apa yang dikatakan Inhua memang benar. Dari apa yang ku tahu, keluarga agung Northern Heaven sangat kejam. Mereka bisa dengan mudah menyingkirkan siapapun yang berani menentang mereka, dan semuanya dilakukan dengan cara yang halus. Ia tertawa kecil, lalu melanjutkan, "Karena itulah, kita harus menjaga hubungan yang benar dengan mereka. Kita bisa tumbuh menjadi salah satu keluarga paling disegani di wilayah ini, karena kita setia kepada keluarga agung Northern Heaven. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan hanyalah tetap setia dan jangan pernah menentang mereka." Namun tanpa sepengetahuan mereka, Jeok dan Muyong sudah berdiri di atas ruangan itu mendengarkan setiap percakapan dengan saksama. Dengan santai, Jeok berkata, "Lihatlah, mereka tampak begitu menikmati peran mereka sebagai anjing setia keluarga agung Northern Heaven." Di sampingnya, Muyong berkata, "Tapi sebentar lagi, mereka semua tak akan bisa tertawa seperti itu setelah mereka tahu apa yang akan terjadi di Ancient Sword Store nanti." Muyong pun memperhatikan penampilan Jeok malam itu. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, sudah lama aku tak melihatmu mengenakan pakaian seperti ini. Kau terlihat luar biasa." Sambil tertawa ringan, Jeok menjawab, "Aku harus tampil semaksimal mungkin, karena malam ini aku akan berperan sebagai pemimpin aula dalam keluarga agung Northern Heaven." Muyong lalu menyerahkan sebuah topeng dan peti kecil yang sudah dipersiapkannya sejak awal. "Topeng ini sangat luar biasa, Tuan muda," ucap Muyong. "Dengan ini, kau bisa meniru siapapun." Lalu ia bergumam, "Hal paling menakutkan dari Tuan muda adalah kemampuannya menirukan ekspresi, suara, dan tingkah laku seseorang dengan sangat sempurna. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu." Jeok tersenyum dan berkata, "Jika rencana kita berjalan lancar, untuk sementara waktu, kita tak perlu mengkhawatirkan soal keuangan. Dan selain itu,
kita akan menciptakan celah di antara keluarga Zhangxi dan keluarga Agung Northern Heaven. Muyong mengangguk pelan. Tuan muda, meskipun penyamaranmu sangat hebat, kau tetap harus berhati-hati. Ini sangat berbahaya. Namun, Muyong terdiam seketika saat mendengar Jok berkata, aku tahu, menirukan seseorang dengan sempurna itu mustahil. Tapi kalau ditunjukkan pada orang tua serakah itu di tengah malam, aku yakin ia tak akan bisa menyadarinya. Jok kembali menatap peti kecil di tangannya. Ia bergumam, ibu pasti akan mengamuk saat tahu aku mengambil benda ini dari tempat penyimpanannya. Muyong tersenyum dan menenangkan. Tuan muda, tak perlu khawatir soal itu. Aku yakin ibumu akan memahami semua yang kau lakukan sekarang. Namun tiba-tiba Muyong tertawa terbahak-bahak saat Jok berkata, kau bicara begitu santai karena kau belum pernah merasakan bagaimana rasanya dipukul oleh seorang ibu. Muyong lalu berkata, Tuan muda, aku sudah memastikan bahwa sang pemimpin aula dalam sedang beristirahat di rumahnya malam ini. Jadi aku yakin dia tak akan muncul. Beberapa saat kemudian, Jeok pun langsung pergi menuju markas utama yang mengurus penjualan barang antik milik keluarga Zhangxin. Saat itu, Jeok telah mengenakan topengnya. Ia datang untuk bertemu dengan seorang pria tua, pengurus toko tersebut. Terlihat pria tua itu sangat terkejut ketika menyadari bahwa tamu yang menemuinya di tengah malam itu adalah seseorang yang dikenal sebagai pemimpin aula dalam dari keluarga Agung Northern Heaven. Ia pun berkata, wahai tuan, apa yang membuat Anda datang sendiri ke tempat kumuh seperti ini? Sedangkan Anda adalah sosok penting bagi keluarga Agung Northern Heaven. Jok menjawab tegas, dengarkan aku baik-baik. Kau sama sekali tidak boleh memberitahukan pada siapapun bahwa aku telah datang ke tempat ini untuk menemuimu. Tatapannya tajam memberikan tekanan kuat pada pria tua itu. Jok melanjutkan, sekali lagi aku tegaskan, jangan katakan ini kepada siapapun. Ketahuilah, ini sangat berbahaya. Bahkan aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk membawanya. Mendengar itu pria tua itu bergumam, kalau memang sebahaya itu maka benda itu pasti bisa menghasilkan banyak uang. Jeok membuka peti kecil yang ia bawa lalu berkata, sebenarnya aku datang hanya untuk menyingkirkan benda ini. Pria tua itu pun terdiam. Matanya membelalak ketika melihat sebuah benda yang memancarkan cahaya 5 warna di dalam peti tersebut. Tanpa sadar, ia berbisik, keindahan yang seimbang, pahatan yang rumit, dan pantulan cahaya yang berubah dari setiap sudut pandang. Ini adalah artefak yang sangat dihormati oleh kultus demonik. Jok tersenyum tipis lalu menjawab, apa yang kau katakan memang benar. Itu adalah benda paling suci milik kultus demonik. Karena itulah aku membawanya ke tempat ini dengan mempertaruhkan nyawaku. Dalam hati pria tua itu mulai menyusun strategi. Benda ini pasti bisa dijual dengan harga lebih dari 500.000 tapi kalau aku bisa membelinya dengan harga murah tanpa sepengetahuan keluarga Zhangxin, keuntunganku akan sangat besar. Tapi aku harus cerdik, tawar serendah mungkin, gunakan alasan bahwa benda ini sangat berbahaya. Ia pun mulai memberikan penawaran yang sangat kecil kepada Jeok. Namun Jeok dengan mudah menolaknya. Ia tahu nilai sebenarnya dari artefak itu. Namun pria tua itu tidak menyerah. Ia kembali memberikan penawaran yang cukup besar. Bagaimana jika 200.000 yang? Jeok pun terdiam sejenak, mencoba menilai apakah harga itu layak. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menerima penawaran tersebut. Terlihat pria tua itu sangat bersemangat, mengira telah berhasil menipu Jeok dengan harga murah. Tapi Jeok kembali berkata, aku akan menerima penawaran itu asalkan kau membayar sekarang juga. Dan pembayarannya harus melalui slip kertas yang tidak bisa dilacak oleh siapapun. Beberapa saat kemudian transaksi pun selesai. Jeok menerima uang dalam jumlah besar lalu meninggalkan tempat itu. Tak jauh dari sana, Muyong pun menunggu dengan senyum lebar. Ia tertawa dan berkata, wahai tuan muda, kau melakukannya dengan sangat baik. Bajingan itu bahkan tidak menyadari apapun. Jok merobek topengnya dan menjawab, jangan terlalu memujiku, ini hal yang sangat mudah. Lagi pula ketika kita membongkar brankas milik toko itu malam ini, kita akan mendapatkan tambahan uang yang jauh lebih besar. Setelah itu patungnya akan kita kembalikan ke rumah ibu. Muyong terlihat sedikit cemas, tapi tuan muda, aku mendengar bahwa toko itu dilindungi oleh 12 formasi.
Formasi yang katanya tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, namun Jeok hanya tersenyum santai dan menjawab, "Asal kau tahu, tak ada satupun formasi di dunia ini yang tidak bisa dihancurkan. Malam ini, kita akan membuat mereka mengalami kerugian besar." Muyong kembali berkata, "Sepertinya besok pagi akan terjadi keributan besar, karena sang pemimpin aula dalam dari keluarga agung Northern Heaven akan datang mengunjungi toko itu. Aku sangat penasaran bagaimana reaksi mereka nanti." Jeok tertawa lepas, "Kita akan menyerap mereka perlahan, seperti lintah yang mengisap darah korbannya sampai kering." Keesokan harinya, terdengar keributan besar di kediaman keluarga Zhangxi. Zhang Daishan terkejut bukan main ketika mendengar kabar bahwa toko mereka telah kemalingan. Dengan wajah pucat, sang penjaga toko berlutut di hadapannya. Suaranya bergetar saat berkata, "Ketika aku ingin memeriksa berangkas kita, aku menemukan bahwa semua mekanisme pertahanan telah dihancurkan, Tuan. Dan akibatnya semua barang antik serta uang yang kita simpan hilang tanpa jejak." Ia menunduk dalam lalu melanjutkan, "Namun aku merasa ada sesuatu yang sangat janggal karena saat malam tiba, pemimpin aula dalam dari keluarga Northern Heaven datang mengunjungi kita. Ia datang seorang diri, tanpa satupun pengawal. Dan ia menyerahkan sebuah artefak suci milik kultus demonik Divine Demon Jade Buddha." Seketika Zhang Daishan membelalakan matanya. Matanya menyipit tajam saat mendengar nama besar yang terucap. Dengan nada penuh kecurigaan ia berkata, "Immuno, tetua dari Northern Heaven, bagaimana mungkin dia memberikan benda berharga seperti itu kepadamu? Dan di hari yang sama, semua barang kita menghilang? Ini bukan kebetulan biasa, ini mencurigakan." Ia bergumam penuh keraguan. Apakah mungkin Immuno adalah dalang di balik semua ini? Tapi dia bukanlah tipe orang yang berani bertindak sejauh itu, kecuali jika ini adalah rencananya sendiri. Tapi tetap saja, aku tak percaya dia akan seberani itu. Kalau dugaanku benar, maka hanya ada satu kemungkinan. Wajah Daishan semakin serius. Keluarga Northern Heaven telah merencanakan semua ini. Ia menghela napas berat, kepalanya mulai pening. Dalam hati ia berkata, "Selama ini kami telah menjalin hubungan baik dengan mereka. Bahkan mereka menjalankan bisnis besar di wilayah ini. Tapi kenapa tiba-tiba mereka memalingkan wajah dari kami?" Tiba-tiba salah satu anggota keluarga berlari dengan tergesa-gesa ke arahnya. Nafasnya memburu, suaranya terbata-bata. "Master, masalah besar telah terjadi. Semua senjata yang kita simpan di gudang telah dicuri. Dan pelakunya tak diketahui siapa." Amarah Zhang Daishan pun meledak. "Dasar keparat, bagaimana mungkin? Semua senjata kita dicuri di hari yang sama, di tempat berbeda." Di tengah hutan yang rimbun, sebuah kereta kuda bergerak pelan. Di dalamnya Jeok duduk santai sambil menatap tumpukan senjata. "Sejujurnya aku tak menyangka keluarga Zhangxi menyimpan begitu banyak senjata berkualitas tinggi seperti ini," ujarnya sambil tersenyum puas. Muyong yang duduk di sampingnya ikut berkomentar, "Tuan muda, kurasa senjata-senjata ini memang hendak dikirimkan kepada keluarga Northern Heaven." Jeok menjawab santai, "Sebelum aku pergi, aku sudah meninggalkan beberapa jejak yang mengarah pada keluarga Northern Heaven. Jadi bisa kupastikan, pemimpin keluarga Zhangxi pasti sekarang sedang kebingungan." Muyong tertawa kecil, "Kurasa benar, tapi kita tidak berada dalam posisi bagus untuk berhadapan langsung dengan mereka." Jeok tersenyum penuh percaya diri, "Aku dengar keluarga Northern Heaven akan menggelar upacara penghargaan untuk para peserta Dragon and Phoenix. Dan saat itu tiba, kecurigaan keluarga Zhangxi akan menjadi kenyataan." Muyong mengangguk, "Aku dengar peserta dengan prestasi luar biasa akan dipilih sebagai Dragon dan Phoenix sejati. Seperti Nona Charion, misalnya. Ia berhasil menghancurkan mekanisme mematikan itu dengan kekuatannya sendiri. Maka ia layak jadi Phoenix terbaik." Ia melanjutkan, "Lalu Yang Shuchang berhasil mengalahkan Great Sex Demon. Maka ia dipilih sebagai Dragon terbaik. Tapi aku dengar Charion tak bisa menerima penghargaan itu. Ia merasa prestasi itu bukan miliknya. Tapi jika ia diakui sebagai Phoenix, itu akan jadi keuntungan besar bagi keluarga Righteous Sword." Cerita pun berpindah ke kediaman utama keluarga Northern Heaven. Sesuai kabar yang beredar, upacara penghargaan Dragon Phoenix sedang dilaksanakan. Semua peserta turnamen telah berkumpul di aula utama. Tapi perhatian semua orang tertuju pada satu sosok, Charion. Ucapan selamat berdatangan dari berbagai arah. Mereka tahu
Charion adalah penyelamat mereka di ujian ketiga. Jika bukan karena Nona Charion menghancurkan alat pembunuh itu, kita pasti sudah mati. Begitu kata salah satu peserta. Namun Charion hanya bergumam pelan. Seharusnya Joklah yang menerima semua ucapan selamat ini. Tapi entah kenapa, aku belum melihatnya selama beberapa hari terakhir. Ia pun teringat pada hari terakhir ia bertemu Jeok. Saat itu Jeok mengantarkannya pulang lalu berkata, "Aku akan pergi ke sekte Azure Heaven. Aku tak ingin merepotkan keluargamu lebih jauh." Charion membalas, "Sejak kapan kau peduli dengan hal seperti itu? Biasanya kau tak pernah peduli. Lagi pula, kediamanmu sangat jauh dari sini. Kau tetap ingin pergi?" Namun Charion terdiam ketika Jeok berkata, "Kau sama sekali tidak boleh menolak jika kau terpilih sebagai Phoenix terbaik. Karena kau memang pantas mendapatkannya." Sambil tersenyum, Jeok menambahkan, "Tapi ada satu syarat. Jika kau menerima penghargaan itu, kau harus mentraktirku makan daging sampai aku puas." Charion tertawa kecil. "Tapi bolehkah aku bertanya, kenapa kau ikut turnamen Dragon Phoenix? Bukankah kau tidak tertarik pada hal seperti ini?" Jeok tersenyum lalu menjawab dengan nada tenang. "Pada hari pertama kita bertemu, Jang Ingoel menantangku bertarung. Tapi kau menghentikannya tanpa rasa takut sedikit pun. Padahal keluarga Zhangxi didukung oleh Northern Heaven." Ia melanjutkan, "Itu pertama kalinya aku melihat seseorang seberani dirimu. Berdiri membela orang asing yang bahkan belum kau kenal. Padahal aku sudah mengembara selama 10 tahun di Jianghu dan tak pernah bertemu orang sepertimu." Mendengar perkataan Jeok, Charion hanya terdiam. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Jeok telah mengembara di wilayah Jianghu ini selama 10 tahun lamanya. Dengan nada pelan, Charion pun bertanya, "Apakah perjalananmu selama ini sama sekali tidak menyenangkan?" Jeok hanya tertawa ringan. "Entahlah, tapi Jianghu yang satu ini terasa berbeda dari semua tempat yang pernah kujelajahi selama 10 tahun terakhir." Charion bergumam dalam hati, "Aku tak tahu pengalaman seperti apa yang telah ia lalui selama pengembaraannya." Namun lamunannya segera buyar saat para orang-orang di sekitarnya mulai memuji kemampuan seni bela dirinya. Semua memandang kagum, sampai akhirnya sebuah suara nyaring memecah suasana. Jang Ingoel berteriak, "Sebenarnya aku sangat penasaran. Apakah itu benar-benar kekuatanmu sendiri atau bukan?" Charion segera memalingkan pandangannya. Ia bergumam lirih, apa yang sebenarnya ia inginkan sampai-sampai berbicara seperti itu di depan umum. Dengan wajah penuh tanda tanya, Charion bertanya balik pada Jang Ingoel. Tapi pemuda itu hanya tersenyum dan berkata, "Sejujurnya aku merasa aneh. Hanya kau yang bisa melepaskan diri dari jeratan lumpur penghisap itu. Dan bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan alat pembunuh sebesar itu? Sedangkan yang ku tahu kemampuanmu tidak setinggi itu." Dengan santai Charion menjawab, "Mungkin aku hanya beruntung." Namun Jang Ingoel malah tersenyum sinis. Ia bergumam pelan, "Kurasa dia tak mampu menjelaskan apa-apa. Sudah pasti dia memakai trik licik." Kemudian dengan gerakan cepat, Jang Ingoel menarik bilah pedangnya. "Jujur saja," katanya, "aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memintamu mengajariku seni bela diri sehebat itu." Tapi dalam hati ia hanya ingin membuktikan pada semua orang bahwa Charion hanyalah penipu yang menggunakan trik kotor untuk naik ke puncak. Charion sangat terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka Jang Ingoel mengacungkan pedang padanya secara terang-terangan. Jang Ingoel kembali bicara, "Kalau kau memang benar menghancurkan alat sebesar itu dengan kekuatanmu sendiri, maka aku bukanlah lawan yang sulit bagimu." Tapi Charion tetap enggan menanggapi. Ia diam, tak tertarik. Jang Ingoel kembali memprovokasi, "Kenapa engkau tak mengangkat pedangmu? Ataukah kau memang tak mampu membuktikan kemampuanmu?" Bisik-bisik pun mulai terdengar dari kerumunan. Perlahan, orang-orang mulai terhasut, mulai bertanya-tanya, apa yang dikatakan Jang Ingoel bisa saja benar. Lalu dengan senyum tipis Jang Ingoel berkata, "Sebenarnya aku tak ingin mengatakan ini, tapi mungkinkah keluarga Righteous Sword telah bekerja sama dengan para penjahat yang menyerang kita saat turnamen? Dan kau juga selalu terlihat bersama orang misterius sebelum turnamen itu. Bahkan kita tak tahu siapa dia sebenarnya. Jadi apakah salah jika aku berpikir bahwa semua ini sudah diatur oleh keluargamu?" Mendengar tuduhan keji itu, Charion langsung menarik pedangnya. "Jika itu yang kau inginkan," katanya tegas, "maka dengan senang hati aku akan melayanimu.
Sorak-sorai pun menggema. Semua orang tampak bersemangat. Inilah duel yang menarik. Lawan Charyon adalah pewaris keluarga Zhangxi yang terkenal itu. Tanpa ragu, Zhang Yinghuel melancarkan serangan cepat. Sebuah tebasan horizontal yang mengarah langsung ke tangan Charyon. Namun dengan gesit, Charyon melompat ke samping dan menghindarinya dengan mudah. Zhang Yinghuel terkejut. Bagaimana bisa dia menghindar? Padahal yang ia tahu, Charyon bukanlah petarung hebat. Saat Yinghuel lengah, Charyon pun menebaskan pedangnya. Gerakannya cepat dan tajam, membuat semua orang yakin bahwa kepala Zhang Yinghuel akan terpenggal. Namun tepat sebelum pedangnya mengenai sasaran, Charyon memutar bilahnya dan menggunakan sisi tumpulnya. Suara keras itu menggema. Pedang Charyon menampar wajah Zhang Yinghuel dengan telak. Luka langsung terlihat dan lebih dari itu, pedang Zhang Yinghuel terlepas dari tangannya. Hening, suasana tiba-tiba membeku. Semua orang terdiam, terpaku. Tak ada yang menyangka keluarga Zhangxi akan dipermalukan di depan mata mereka sendiri. Charyon menatap dingin dan berkata, "Katakan, apakah sekarang kau merasa puas setelah bertarung denganku?" Tanpa menoleh lagi, ia pun pergi meninggalkan Zhang Yinghuel yang hanya bisa berdiri menahan rasa malu. Di sisi lain, Daeshan, ayah Zhang Yinghuel, murka. Ia begitu marah saat mendengar bahwa putranya dikalahkan hanya dengan satu serangan. Bahkan lebih marah lagi saat orang-orang berkata bahwa Charyon tidak bertarung dengan serius karena ia tak ingin mengotori tangannya dengan darah keluarga Zhangxi. Dengan sorot mata penuh amarah, Daeshan bergumam, "Brengsek, dia mempermalukan keluarga kami di hadapan banyak orang. Apa dia pikir ini hanya lelucon?" Tapi amarahnya semakin memuncak saat sang pemimpin aliansi Northern Heaven memberikan pujian kepada Li Chu, ayah Charyon. "Sungguh anak yang luar biasa," puji sang pemimpin. Mendengar itu, Daeshan menggertakkan giginya. "Sialan, pujian itu adalah hinaan bagi keluargaku. Dulu toko kami dijarah, brankas kami dibobol, dan sekarang sang pemimpin malah mendekat ke keluarga Righteous Sword dan menjauh dari kami. Aku tak akan tinggal diam. Gadis itu harus disingkirkan malam ini juga." Sementara itu, di tempat lain yang tenang di kediaman Jeok di pegunungan, malam itu Jeok sedang bersantai menikmati kesunyian bersama Muyong. "Wahai tuan muda," tanya Muyong, "apakah kau kesulitan tidur sejak kita pindah ke tempat ini?" Jeok tersenyum kecil, memang terasa asing. "Tapi aku harus tetap fokus membangun sekte ini. Masih banyak yang harus kulakukan." Muyong kembali bertanya, "Lalu, mengapa kau tidak menghadiri upacara penghargaan untuk Charyon?" Jeok menatap langit, "Karena aku yakin Charyon akan merasa tidak nyaman. Dia mungkin berpikir bahwa dia mengambil hadiah yang seharusnya milikku." Muyong hanya bisa bergumam, "Tak kusangka tuan muda ternyata memikirkan seorang wanita sampai sejauh itu." Namun Jeok masih menatap ke atas. Langit malam begitu gelap, tapi hatinya terasa gelisah. "Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang sangat aneh," katanya pelan. Dan di saat itu firasat Jeok pun semakin kuat. Malam ini akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya.